Perjanjian Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Penguasa dinasti Mataram, Panembahan Senopati, merupakan salah satu tokoh legendaris yang dikenal memiliki kedekatan dengan penguasa pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul. Kisah ini tidak hanya menambah daya tarik sejarah dinasti Mataram, tetapi juga memperkaya warisan budaya dan spiritual masyarakat Jawa. Selama ini telah banyak beredar mitos yang menyelubungi berbagai cerita mengenai Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Bagi sebagian masyarakat banyak yang meyakini bahwa sosok Ratu Pantai Selatan tersebut adalah fiktif dan mitos belaka. Namun, bagi sebagian masyarakat sosok Ratu Pantai Selatan nyata adanya. Hal ini terbukti dari masih adanya berbagai tradisi yang dijalankan untuk menghormati Sang Ratu. Salah satunya adalah upacara adat labuhan di Parangkusumo, Yogyakarta. Namun, di balik berbagai mitos yang beredar di masyarakat tentang Ratu Pantai Selatan, ada makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah perihal kepemimpinan yang digambarkan melalui pertemuannya dengan Panembahan Senopati. Bagaimana cerita pertemuan yang menghasilkan perjanjian antara Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul? Dan apa makna filosofi yang terkandung di dalamnya? Kita simak video dari tim Napak Tilas berikut ini. Panembahan Senopati yang memiliki nama asli Danang Sutawijaya adalah pendiri kerajaan Mataram Islam yang berkuasa pada akhir abad ke-16. Dikenal sebagai raja yang gagah berani dan kuat. Panembahan Senopati tidak hanya berhasil memperluas wilayah kerajaannya, tetapi juga memperkuat legitimasi kekuasaannya melalui hubungan spiritual dengan Kanjeng Ratu Kidul sang penguasa mitologis Laut Selatan, dan diyakini memiliki kekuatan supranatural yang besar. Danang Sutawijaya sejak remaja dikenal sebagai seorang pendekar yang sakti. Bahkan dalam catatan-catatan sejarah, pada usianya yang masih remaja, Danang Sutawijaya sudah mampu mengalahkan Aryo Penangsang, Adipati Jipan. Seperti diketahui, Aryo Penangsang merupakan pemberontak untuk merebut kekuasaan kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Hingga Sultan Hadiwijaya pun mengadakan sayembara untuk mengalahkan Aryo Penangsang. Dan salah satu tokoh yang memenangkan sayembara tersebut adalah Danang Sutawijaya. Kemenangannya atas Aryo Penangsang inilah yang kemudian membawa Danang Sutawijaya berhak mendapatkan hadiah sayembara berupa wilayah hutan alas mental. Di wilayah hutan alas mental inilah Panembahan Senopati bersama ayahnya Ki Ageng Pemanahan membangun sebuah kerajaan yang di kemudian hari disebut Kerajaan Mataram Islam. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul, atau biasa dikenal sebagai Nyi Roro Kidul sendiri, menurut cerita yang beredar, adalah seorang putri cantik bernama Kandita, putri kerajaan Pakuan Pajajaran. Kecantikannya sungguh tidak tertandingi oleh siapapun pada masa itu. Bahkan karena kecantikannya, ia juga dijuluki sebagai Dewi Srengenge, yaitu matahari yang indah. Cerita versi lainnya mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan langsung Raja Airlangga dan juga merupakan keturunan Raja Kediri Jayabaya. Dalam legenda, Putri Kandita diasingkan dari istana oleh Prabu Siliwangi atas desakan Dewi Mutiara. Putri Kandita kemudian bertapa di tengah hutan dan mendengar bisikan untuk pergi ke pantai selatan. Di pantai, Putri Kandita menceburkan diri ke laut dan kulitnya sembuh. Putri Kandita kemudian memutuskan untuk tinggal di Laut Selatan dan membangun istana. Bukan tanpa alasan, Panembahan Senopati mendatangi Laut Selatan. Langkah kakinya atas perintah sang paman, Ki Juru Martani. Panembahan Senopati memang sedang gundah gulana. Dia tak henti berpikir kapan menjadi raja yang menguasai seluruh tanah Jawa, turun-temurun hingga anak cucu. Dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi, suatu ketika Ki Juru Martani menghampiri Panembahan Senopati yang sedang tiduran di Lipura. Tiba-tiba jatuh bintang bercahaya di dada keponakannya itu. Bintang yang sinarnya terang benderang itu lantas berucap memberitahukan
bahwa Panembahan Senopati akan menjadi raja di Mataram tanpa tanding, disegani oleh musuh dan kaya raya. Wangsit dari bintang itu tak urung membuat Raden Bagus Dananjaya atau Raden Ngabehi Saloring Pasar atau Panembahan Senopati gelisah. Dalam pikirannya, sudah waktunya dia mengambil alih kerajaan Pajang. Kegelisahan itu ditangkap Ki Juru Martani. Dia mengingatkan, ucapan bintang bercahaya itu tak lain suara gaib yang belum tentu benar. Panembahan Senopati pun bingung. Lantas Ki Juru Martani berkata, kalau menurut nasihatku, mari bersama memohon kepada Yang Maha Kuasa. Segala yang sulit semoga dipermudahkan. Mari berbagi tugas. Kamu pergilah ke Laut Kidul, sementara aku akan ke Gunung Merapi. Mari kita bersama-sama berangkat, ucap Ki Juru Martani kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati lantas menuju Kali Opak, terjun ke sungai berenang seturut aliran air. Setelah sampai di pantai Parangkusumo, Panembahan Senopati melakukan tapa brata atau meditasi dan pertapaan. Panembahan Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama, Raja pertama Mataram, membuat gempar Segoro Kidul. Mendadak muncul angin puting beliung bercampur hujan deras. Badai itu mendatangkan suara mengerikan. Gelombang setinggi gunung bergulung-gulung, membuat pohon-pohon di pantai seketika ambruk. Air laut menjadi panas mendidih. Tak ayal, ikan-ikan mati menggelepar. Banyak juga ikan yang meloncat ke daratan, namun tetap juga menemui ajab, lantaran menghantam batu karang. Mengapa huru-hara ini terjadi? Tak lain itu dampak dari kekuatan doa yang dipanjatkan Panembahan Senopati kepada Yang Maha Kuasa. Huru-hara di Samudera Selatan membangunkan Nyi Roro Kidul yang sedang beristirahat di pembaringannya yang bertabur emas, berhias intan, berlian, dan batu mulia lainnya. Babat Tanah Jawi menggambarkan Kanjeng Ratu Kidul menguasai seluruh makhluk halus di Jawa. Kanjeng Ratu Kidul lalu memperlihatkan diri kepada Panembahan Senopati. Segera didekati, lalu berkata dengan hormat, untuk menghentikan goro-goro ini. Sang ratu yang menemui Panembahan Senopati dan langsung jatuh cinta karena terpikat dengan kegagahannya. Panembahan Senopati pun menjelaskan keinginannya untuk membangun negara dengan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai balasan, Raja-Raja Mataram dan keturunannya diharapkan untuk selalu menghormati dan menjaga hubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul melalui berbagai ritual dan persembahan. Ratu Kidul sebagai penguasa Laut Selatan menawarkan bantuan dengan syarat Panembahan Senopati dan keturunannya harus menjadi suaminya. Selain itu, perkawinan mereka tidak boleh memiliki keturunan. Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram akhirnya menikahi Ratu Kidul. Keduanya lalu memenuhi janji mereka, yakni memastikan kemakmuran bagi kerajaan Mataram. Pantai Parangkusumo menjadi saksi bisu dari berdirinya kerajaan Mataram Islam di masa lalu. Tak ayal kawasan di pantai ini kental dengan unsur religi dan budaya yang masih awet hingga sekarang. Masyarakat dan pengunjung yang datang sering melakukan ritual khusus terutama saat bulan Suro di kalender penanggalan Jawa. Namun pada hari biasa, pantai ini akan ramai dikunjungi pada Selasa dan Jumat Kliwon. Salah satu tempat yang terkenal sakral di pantai ini adalah Cepuri Parangkusumo. Konon tempat tersebut adalah awal mula pertemuan Panembahan Senopati dengan penguasa pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul. Penampakan Cepuri hanya berupa dua batu hitam besar di dalam ruang terbuka yang dikelilingi tembok. Menurut cerita, di tempat itulah pendiri Mataram Islam melakukan perjanjian dengan Kanjeng Ratu Kidul. Cepuri Parangkusumo menjadi saksi bisu pertemuan Panembahan Senopati atau Danang Sutowijoyo dengan Kanjeng Ratu Kidul saat ingin mendirikan kerajaan Mataram Islam. Cepuri Parangkusumo merupakan sebuah bangunan berupa tembok seluas 80 meter persegi dan memiliki dua batu hitam besar di dalamnya. Dua batu tersebut konon merupakan tempat keduanya bertemu saat Panembahan Senopati melakukan pertapaan.
Dua batu gilang hitam yang ada di dalam cepuri diketahui menjadi tempat duduk keduanya. Batu besar menjadi tempat duduk Panembahan Senopati bersemedi, dan batu kecil menjadi tempat Kanjeng Ratu Kidul berdiri. Banyak pengunjung yang datang ke tempat tersebut untuk melakukan ritual atau sekadar berdoa, karena dianggap menjadi tempat yang mustajab untuk berdoa. Tak mengherankan jika banyak bunga dan tempat menaruh sesaji di sekitar Cepuri Parangkusumo. Legenda ini menegaskan betapa pentingnya kekuatan spiritual dan hubungan supranatural dalam legitimasi kekuasaan di Jawa. Hubungan antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul juga mencerminkan sinergi antara kekuatan duniawi dan dunia gaib yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat Jawa pada masa itu. Pesan dalam kisah ini menggarisbawahi pentingnya kesatuan untuk kemakmuran masa depan. Dan pesan tersamarnya adalah, dengan bersatunya air dan tanah maka akan membawa kemakmuran bagi kehidupan kerajaan Mataram yang akan datang. Bagaimana pendapatmu tentang perjanjian antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul ini? Tuliskan di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.